yang menjadi pembawa jalan keselamatan kepada siapapun yang mengikutinya. Nabi yang akan memberikan kemudian kelegahan kepada umatnya yang senantiasa bertakwa hanya kepada Allah dan mengikuti kemudian sunnahnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, fenomena yang ada di tengah-tengah kita, banyaknya kemudian orang-orang yang mengaku berakal, tetapi hal yang menjadi kendaraannya untuk kembali kepada Tuhan justru adalah kendaraan yang tidak menjadikan akal sebagai senjata dalam hidup untuk melumpuhkan segala hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, bersyukurlah kita sebagai umat Islam ini karena kita diberi akal dan akal kita kemudian sinkron dengan Al-Quranul Karim, sinkron dengan ajaran agama kita sehingga kita tidak bingung dalam beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita mau meminta kepada host untuk menaikkan saudara-saudara kita dari pihak Kristen untuk kita ajak berdiskusi. Oh, ini ada tema saudara-saudara, siapakah nabi palsu itu? Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada host untuk mengundang atau menaikkan saudara-saudara Kristen. Silakan. Yap, Abah. Yap, semoga ini outnya. Tapi kalau ini bukan ini Bang Glenn ini. Hah? Iya. Assalamualaikum. Untuk bujang dulu baru rambut dulu kecil juga. Assalamualaikum. Iya. Bawa dulu ke atas. Dinda Glenn kayaknya lagi online saat. Gitu. Baru lagi nelpon. Saya perbaiki dulu ini roomnya ya, karena ini nggak bisa terima lebih dari 2 orang. Tunggu pengaturan. Lupa aku caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda lagi di mana? Di tempat kodon di ini ada Cecen tuh. Oh, masya Allah. Syukur alhamdulillah. Kita mau meluruskan yang baik sebentar Bu Guru dah. Oke, siap. Nanti kalau semangat kita banyak. Baik. Salam sama Kodon dia. Iya, itu ngobrol sebentar. Kodon. Nih, teman mau ngomong. Temen lu mau ngomong. Mana beliau? Korban Lina Wijaya. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar lah ya. Tadi saya dengar isu Bang. Apa itu? Tadi saya dengar kata Bang Suma ke Bogor. Ya, ke Bogor mana ada? Aduh, saya Udah jadi mau saya malu susulin tadi. aja. Kok? Tadi dibilang Gimana, gini sama tadi dibilang jemaah gini. Wah, kalau Kodon dia bikin acara katanya jernih suaranya. Orang dengar di YouTube itu enak. Ya udahlah, orang perangkat dia itu kan mirip-mirip soneta. Mirip-mirip soneta. Alatnya itu pakai 2 truk angkutnya. Kita mah biasa aja nya. Enggak, kalau soneta kan itu udah tahun rekiplik Bang, udah tua-tua. Kalau ini kan udah yang Oh iya, betul. Asli. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat Masya Allah. kok. Terima kasih banyak. Bang, Materinya ada siapa nih, ini. Bang? Dinda kita ini, Masya Allah. Iya, Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jangan mundur, jangan ciut nyalinya. Apapun yang Mohon terjadi doanya harus Bang, tetap ini kuat. perlu Siap, didampingi. amin. Makanya nanti mau dikawal 24 jam sama Glenn ini. Iya, harus. Masya Allah. 25 jam. 25 jam. 25 jam.
Masya Allah. Luar biasa. Subhanallah. Salam dari anak-anak Makassar kok. Salamnya anak Makassar. Salam sama Kodondi katanya dengan tim kita semua. Orang-orang Makassar sini minta titip salam sama Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kebetulan kita tadi semua ada kegiatan ya. Amin, amin. Ya, Bang, Amin. ya. Tetap sehat ya. Pamit dulu ya Bang ya. Siap. Ya. Tetap Semangat terus. Bang. Baik. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabatku. Kita doakan beliau orang baik, panjang umur, sehat selalu. Kurang tidur kayaknya, kurang tidur kayaknya, kurang dia. Oke Dinda, oke Dinda, sehat terus. Oke Bang, nanti kita ketemu lagi. Iya, siap, berkabar-kabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Goliat. Selamat malam Bang. Ya. Malam. Dari sektor mana Bang? Ya, Kristen ya? Kristen Bang. Oke Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya? Sesuai tema tapi Oke, sesuatu. Iya. biar nggak lari-lari kemana-mana. Iya, temanya malam ini adalah siapa nabi palsu itu Bang. Silakan Bang ditanggapi. Siapa nabi palsu itu? Oh, temanya ini terlalu keras kayaknya. Kalau ada data Bang nggak apa-apa Bang. Edukasi Bang. Tapi ini Bang bertanya, ini nggak pala masalah data ini. Coba karena gini kan, hari Jumat kan hari kurban kan gitu kan Bang. Iya. Jadi ketika tadi kawan bercerita sama aku, pas cerita dia katanya mau kurban, jadi kami bertanya-tanya sama dia bercerita. Yang dikorban kan di Islam itu Ismail, terus di Kristen itu Ishak. Yang mana yang benar ini Bang? Ya kalau kami di Islam, kami pasti membenarkan Al-Quran. Al-Quran surah As-Saffat, ya kami pasti membenarkan itu. Cuman kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, justru terindikasi yang ingin dikurbankan itu adalah Ismail, gitu Abang. Oh gitu. Iya. Saya cuma begini ngambil satu kesimpulan Bang. Saya lama-lama mungkin habis ini saya terus. Ketika orang Kristen berkata memang dengan berbagai data yang dijabarkan mereka, Ishak yang dikorbankan, terus Islam katakan Ismail. Artinya kedua agama ini sudah bertolak belakang. Ya, menurut aku. Jadi salah satu agama ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya kita bertarung lah Bang, mana kita yang benar nanti di pengadilan. Ataupun Islam yang benar, mereka lah ke surga. Kalau Kristen yang benar ya Kristen lah yang ke surga. Ya sesuai dengan panggilan anugerah lah. Kalau kami orang Kristen, anugerah bagi kami untuk selamat. Ya untuk Islam hidayah gitu ya Bang. Iya. Cuman kalau dalam hal jadi ini Bang, artinya dalam hal itu nggak ada yang mau diperdebatkan, nggak ada yang mau didiskusikan. Marilah kita duduk di dalam agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Ya Abang, iya. silakan di Islam, kami pun silakan kami di Kristen. Damailah Indonesiaku. Itu aja Bang, saya mau turun. Oke, thank you. Masya Allah. Luar biasa saudara kita Goliat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak muda. Izin nongkrong di sini, Gurunda. Boleh sekali-sekali juga nanti kasih materi lah. Ada Bang Handi juga. Gurunda. Siap. Iya, kalau berbicara mengenai kurban umat Islam, tidak ada kurban manusia
Yahudi tidak ada kurban manusia, karena dalam Al-Quran dikatakan fabadainahu bizibhin azim, kami ganti anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Di Yahudi juga tidak ada orang yang dikorbankan. Cuman Kristen ini kok tiba-tiba korbannya manusia. Itu yang jadi masalah itu. Akang, Masya Allah. Ini para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Jadi dulu dah. Alhamdulillah Kang, Ana sehat. Alhamdulillah sehat. Lanjut. Bentar lagi Oten-Oten berduka cita ya bulan depan ya. Mudah-mudahan si Tronton 24 ban ini segera ngeringkuk. Ngik ngik ngik. Aduh, Islam ternyata galak-galak Islam. Main lapor-laporkan. Kalian jangan menghujat kampret. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi sahabat berbicara mengenai kurban. Tidak ada Nabi Ismail dikurbankan, tidak ada juga Nabi Isa dikurbankan. Dan kita umat Islam dengan orang Yahudi tidak pernah ribut masalah kurban, karena kita tahu bahwa dalam tradisi Yudaism dan juga tradisi Islam, kurban itu hanya manusia, hanya hewan. Tidak ada kurban manusia, apalagi Tuhan jadi korban. Berbeda dengan ajaran pagan seperti Dewa Molok, ya, korbannya manusia. Tapi kalau agama teman kita lebih parah lagi, lebih parah dari Dewa Molok. Kenapa? Kalau Dewa Molok itu tidak menyembah kurban manusianya, tetap aja yang disembah itu adalah Dewa Moloknya. Tapi ada agama korbannya yang disembah, apa yang dikorbankan itu yang disembahnya. Nah, ini masalah besar sebenarnya. Tapi adakah kemudian saudara-saudara kita yang percaya tentang cerita seperti itu mau menggunakan akal dalam mengkajinya? Itu yang berat. Yang berat Oke, itu Bang. di situ. Kita coba sapa ini ya. Ada Oten ini, tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Misi. Ya, malam juga. Ya. Mau menanggapi ini tema yang ada di atas? Atau ada yang ingin disampaikan? Ini roomnya Kristen apa Islam ini, Pak? Roomnya Islam. Oh, Islam. Siapa? Saya ini Kristen. Siap. Selamat datang di room kami, Bang. Ya, siapa nabi palsu? Iya. Ya, yang jelas Muhammad. Alasannya, Bang? Ya, alasannya kan orangnya ada di kuburan. Berarti Nabi Musa juga palsu berarti, Bang, ya? Yang jelas ya Muhammad, karena gambarnya tidak ada, mujizatnya tidak ada. Sampai hari Apalagi? ini orang Islam masih percaya. Oke. Ya, Baik. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau saudara beranggapan Nabi Muhammad itu palsu dengan alasan yang Abang sampaikan tadi, tapi kita tidak menemukan data-data baik di Bible, tanda-tanda Nabi palsu itu seperti yang Anda sampaikan. Apalagi di Al-Quran, di Bible aja nggak ada. Tetapi diterangkan kemudian di dalam Bible, tanda-tanda Nabi palsu itu bukan dilihat dari nabinya, tapi dilihat dari pengikutnya. Pengikutnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda Nabi palsu. Pengikutnya itu tanda-tandanya. Nah, kami di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu dilakukan oleh orang Kristen. Berarti Nabi palsunya adalah Paulus. Itu, Bang. Karena Paulus yang mengajarkan itu. Ya, Bang Suma. Ya. Saya baru bicara lagi dengan Bang Suma hari ini. Habis tidak pernah ketemu jadi. Iya.
Ya, tapi karena kita tahu di STP punya berita yang kita ikuti itu semua pembohong. Siapanya pembohong, Bang? Ya, karena Saya. kita percaya Yesus itu karena ada lahir di Israel, besar di Israel, mati di Israel, bangkit di Israel, akan datang kedua kali di Israel. Terus Muhammadnya bagaimana? Kita selalu bingung. Kenapa Anda harus bingung dengan nabi kami? Nabi kami tidak pernah kemudian memusingkan Anda. Kenapa Anda bingung? Yang Anda harus bingungkan itu adalah apa yang Yesus sampaikan, waspadalah kepada nabi palsu, dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Dan itu ada di Anda. Ya kita bingung ini begini, Bang Suma. Kenapa anda tidak bingung dengan keadaan tanda-tanda nabi palsu itu buahnya memanggil Yesus Tuhan? Kenapa anda bingung itu? Nabi Musa ada nggak gambarnya? Daud, Salomo ada nggak gambarnya? Lut, Nuh, Adam ada nggak gambarnya? Sedangkan gambar Yesus itu kan karangan semua. Paulus ada nggak gambarnya? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Padahal itu adalah nabi-nabi Anda, orang yang mengajarkan Anda menjadi Kristen. Yang lucu itu kalau Tuhan ada fotonya. Tuhan kok ada fotonya? Aduh. Agama pagan itu, Tuhannya ada fotonya, gimana dong? Gimana itu, Bang? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nggak risih abang ini. Ada di Bible tertulis, larinya ke Al-Quran, larinya ke Nabi Muhammad. Di Bible tidak ada Nabi Muhammad dituliskan, tanda-tanda nabi palsu, tidak ada fotonya, tidak ada mujizatnya. Justru tanda-tanda nabi palsu itu melakukan banyak mujizat. Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kena kali Kristen ini. Kasihan kali saudaraku Kristen ini. Kita tidak ada yang kasihan, Pak, karena kita punya mujizat dan Tuhan sudah jelas. Sedangkan Islam, cara ibadah saja juga sampai pergi ke Arab Saudi menyembah batu lagi. Ada pusing. Nyembah batu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya nyembah batu nabi palsu. Ada enggak? Hajar Aswad itu kan menyembah batu. Enggak, di mana dalilnya, Bang? Nabi palsu ada itu. Dalilnya. Coba silakan. Di mana? Ada dalilnya, tapi kan ya saya kalau kita katakan Kristen nyembah bangkai, saya punya dalil, Bang. Ya. Lukas 24 ayat 3 tuh, lu nyembah bangkai. Yohanes 20 ayat 13 lu nyembah bangkai. Kalau saya katakan Anda penyembah maling, saya punya dalil. Markus 11 ayat 1 sampai 3, Yesus nyuruh maling, kau penyembah maling. Diawet-awet dulu, Pade, diawet-awet dulu, Pade. Aku udah lama gak menceloten ini. baru kemarin kita nonton batu aswad di Arab Saudi. Ada yang pegang susu lagi, pegang kemaluan lagi. Iya, sekarang ya ini ajaran yang pembohongan. Sekarang tolong tunjukkan di mana tertulis ada pengikut kita nonton di YouTube dan TikTok. Kita penonton sabar Bang. Di mana tertulis? Kita tidak mungkin kita sampaikan, Pak. Di mana Lo nggak merasa nyembah peler Yesus? Hah? Nggak merasa lo nyembah peler Yesus? Apa? Nyembah peler Yesus kok nggak merasa kau? Itu maksudnya bagaimana? Lah, kau itu nyembah Yesus seutuh peler-pelernya enggak? Ya kita nyembah Yesus kan jelas. Iya, nyembah Yesus kan jelas, kan ada pelernya Yesus. Terus itu kan nyembah peler juga kan? Dibiarin gatal juga telingaku. Lanjut lagi. Di mana dalilnya, Bung? Di mana dalilnya tanda-tanda nabi palsu itu menyembah batu itu dalilnya di mana? Kita ini, Bang, kalau untuk
Arab, bahasa Arab itu kita ini awam. Loh kok bahasa Arab? Dalilnya di Bible, pengikut nabi palsu nyembah batu tertulis di mana? Kalau di Bible, pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, kan jelas tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Anda menuduh orang lain sementara Anda sendiri kena? Kan lucu abang ini. Coba abang baca. Saya baca nomor 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada non-Israel yang datang menyamar seperti Israel padahal mereka bukan domba, mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah, itu di mana? Di Kristen atau di Islam? Itu adalah akhir-akhir samaan. Akhir-akhir samaan, tanda-tanda. Di mana dalilnya dikatakan itu akhir zaman? Di mana? Yesus mengatakan itu buah dari tanda palsu akhir zaman. Oke, akhir zaman. Sekarang begini, keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Apakah Islam atau Kristen? Keturunan siapa yang akan sampai di akhir zaman memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Nah gitu dong. Berarti buah nabi palsu itu di Kristen. Berarti kamu mengikuti nabi palsu. Udah selesai. Udah selesai. Diturunkan hujat seperti ini. Yang penting dia sudah kena. Host, turunin. Jangan menyembah batu, Bang. Ya, jangan nyembah ya peler ya. Oke, Batu jangan nyembah peler. sakarnya Yesus. Masolang generasi. Yang penting dia sudah sadari, dia sudah akui bahwa buah nabi palsu adalah, dia sebut tadi apa? Kristen. Tapi yang menarik ini Gurunda izin masuk. Iya, silakan. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada sudut pandang Bible, nabi palsu itu Yesus loh. Nah, saya disclaimer dulu. Saya nggak percaya bahwa perjanjian baru itu wahyu dari Allah. Betul. Itu pertama dulu. Nah, kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, dalam Ulangan 18 ayat 22, nabi palsu itu yang ucapannya itu tidak tergenapi atau tidak terjadi. Nah, ini menarik gini, nabi palsu adalah Yesus. Nah, ternyata dalam Matius 16 ayat 28, apa yang diucapkan Yesus itu tidak terjadi, teman-teman. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan metong sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertama, dalam konteks itu Yesus sedang berbicara dengan para murid. Yesus ngasih tahu nih, kamu yang ada di sini gak akan metong loh. Kalau nanti kamu belum lihat aku datang sebagai raja. Sampai muridnya nunggu Gurunda, sampai katak bertelur singa pun, Yesus belum datang sebagai raja. Kalau menurut Bible itu sendiri, Yesuslah nabi palsu. Klaim kenabian Yesus terselamatkan oleh Islam. Harusnya mereka berterima kasih Gurunda kepada kita. Nabi palsu Yesus. Nah mungkin itu Gurunda penghantar, mohon izin. Nih saya tambahkan Yohanes 3 nomor 13. Berani baca enggak? Waduh. Siapa ini Gurunda yang baca, saya? Iya. Oke, Yohanes 3:13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Waduh. Enggak tergenapi Gurunda. Tidak tergenapi karena Elia lebih dulu naik surga daripada dia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Gimana dong? Waduh. Kalau ya minum racun, Yeremia 23, minum racun habis itu dia mati. Minum
racun asam anggur ya. Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia nundukkan kepalanya, maka matilah dia. Minum racun ya, mati. Itulah Gurunda, biar Roten yang menjawab Gurunda. Oke bang, kita sapa dulu, ini ada Otennya sudah nggak sabar nih kayaknya, dia sudah mau bicara. Selamat malam Du 667. Ya, selamat malam. Bisa dibesarin suaranya bang? Halo, selamat malam. Masih kurang besar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Saya mau bertanya. Masih kurang besar suara bang. Dengan Do Hawu dari Bali. Kristen ini Pak deh. Saya Do Hawu dari Bali. Ya, silakan Bang. Halo. Ya. Saya mau pertanyakan di sini, apa maksud dengan tujuannya siapa nabi palsu itu? Tujuannya supaya Kristen ini sadar kelas. Kalau Kristen ini adalah buah dari nabi palsu. Di dalam Matius 7 nomor 5. Yakin? Yakin dong, yakin, kecuali Anda mengakui bahwa Bible itu salah tulis. Anda yakinnya dari mana? Yakin tertulis di Bible. Oke, mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Anda aja yang baca, Anda yang tahu. Oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal mereka adalah serigala buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada orang Roma, apalagi Kristen Indonesia, bukan. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka, nabi palsu itu. Terus? Nah, apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu bang? Yang memiliki buah-buah tersebut, Islam atau Kristen? Buah-buah itu buat para nabi-nabi palsu yang datang kemudian. Nabi-nabi palsu, nabi yang kemudian setelah Yesus datang itu nabi siapa ya? Lihat dari pengikutnya, siapa pengikutnya yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu siapa? Kok masih cari? Pura-pura bego, pura-pura blow on. Cari buahnya di mana itu kamu temukan, di Islam kah, di Hindu kah, di Buddha kah, atau di Eliteng? Kok jadi pura-pura macet otaknya? Anda jaga berbicaranya. Loh kan Anda kenapa pura-pura bingung? Anda suruh saya baca, saya baca. Anda diajarkan sopan berbicara dengan sopan, memang sopan. Itu sudah sangat sopan. Itu sangat sopan. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda menemukan buah-buah itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di ateis? Coba kamu jujur dulu. Jangan nangis. Naik sini kok nangis. Ya udah kamu jawab, buah-buah yang disebutkan Yesus itu ada di mana? Ateis, Hindu, Buddha, Islam, atau di Kristen? Jujur. Enggak, pertanyaan saya itu gini aja dulu. Enggak, saya bertanya. Situ mau balik lagi nanya. Dasar pengikut nabi palsu. Saya bertanya, itu buah yang kamu sudah dengarkan kubacakan tadi itu ada di agama mana? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ateis. Di mana itu buah-buahnya? Saya tidak mendapatnya di mana. Pembohong, dasar pengikut Paulus. Inilah kau diajari berbohong.
Agamamu ngajarin kau itu berbohong. Masa kamu tidak tahu di mana orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Koplak. Makanya kurangi makan babi, biar otakmu waras. Jangan jadi pembohong, jangan jadi setan. Hanya setan yang suka berbohong. Saya ulang sekali lagi. Kata Yesus, buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Saya tanya, buah tersebut ada di agama mana? Islam atau di Kristen? Jujur. Kalau di Kristen tidak ada. Oh, tak idiot. Kamu turun, kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu cium tanganmu. Mudah-mudahan kau bisa siuman. Ternyata kau gila permanen. Next kita sapa Oten. Kenapa Oten pasti koplak? Selamat malam Bang Marulin. Silakan dibuka mic ya Bang. Baik, selamat ya Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bang. Teman-teman. Malam. Semoga diskusi kita sehat ya. Sehat kalau selama kita manusiawi. Kalau tidak manusiawi kayak tadi itu pasti tidak sehat. Baik, terima kasih waktunya. Saya baca sini temanya siapa nabi palsu itu. Iya. Ini merujuk kemana? Apakah ke Al-Quran atau ke Bible ini? Silakan. Kalau di Al-Quran tidak ada bercerita nabi-nabi palsu, Bang. Di Bible aja yang cerita nabi palsu. Maka Bible yang harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kemudian apakah saudara Muslim mengimani Bible apa tidak? Kami percaya Bible Anda itu adalah sebuah pemberitaan dari orang-orang yang bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam, tapi adalah tulisan pewarta yang menuliskan berita-berita peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Ada sebagian isinya seperti itu, Abang. Baik, Bang Juma. Kembali ke pertanyaan saya, apakah saudara Islam mengimani Bible itu apa tidak? Kami tidak mengimaninya sebagai firman Tuhan. Yang kami imani itu adalah Injil, Bang. Injil yang kami imani. Ya, dalam arti kan Injil itu juga sama. Oh, beda dong. Beda. Beda. Injil itu firman Tuhan. Kalau Bible itu perkataan wartawan. Beda, abangku. Nah, justru itu apabila tidak mengimani, tentu sudut pandangnya dari secara Al-Quran. Silakan, Bang. Secara Al-Quran, di Al-Quran tidak mengatakan kemudian tentang nabi palsu, hanya menjelaskan tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diingkari oleh kaumnya itu sendiri, dan mereka kemudian disebut kaum kufur, kaum kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi, termasuk pada Nabi Isa alaihissalam. Tanggung jawab ini ada di Anda. Apa kata Bible Anda tentang nabi palsu? Ya Matius 7:15 nomor 23. Kalau ada di Al-Quran silakan. Di mana di Al-Quran menjelaskan tentang nabi palsu? Tidak ada. Di kitab Anda yang menjelaskan tentang nabi palsu itu, dan ternyata itu ucapan Yesus, membuktikan bahwa Kristen ini bukan umat Yesus. Ternyata ucapan Yesus digenapi oleh orang Kristen. Tidak mengenal Kristen, kata Yesus. Baik. Silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan, Bang. Dalam merujuk Al-Quran seperti dijelaskan Bang Juma bahwa tidak ada atau rujukan yang menjelaskan indikasi siapa nabi palsu itu. Jadi berarti ini merujuk ke dalam Bible ya. Iya. Oke. Nah, di sini dalam Bible, artinya Bible ini kan rangkaian peristiwa, sejarah, ucapan, firman yang ditulis oleh manusia. Dan ini juga melalui proses
yang panjang. Saya rasa juga Bang Zuma tahulah bagaimana proses dari mulai abad ke 365, kemudian sampai ke Bapak Gereja, sampai dengan ke tangan sekarang melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini tentunya tulisan ini terjemahan. Kita juga terjemahan ini nanti yang aslinya pun dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, tapi kita tidak memahami bahasa seperti itu. Merujuk ke tema sekarang, nabi palsu itu saya dengar sebelumnya merujuk ke Yesus, bukan begitu berarti? Bisa ke Yesus, bisa juga kepada Paulus. Oke. Dalam arti ke Yesus itu seperti bagaimana? Dalam arti ke Paulus itu seperti bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, tadi kita sudah membicarakan, Bang. Kita sudah bahas nabi palsu berdasarkan Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, ketika dia berbicara apa yang diucapkan itu tidak tergenapi, tidak benar. Contoh seperti yang diterangkan kemudian dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Akulah yang naik satu-satunya ke surga. Ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu masuk ke surga. Berarti tidak tergenapi. Nah, kenapa ini kita mengatakan Yesus? Yesus yang kami maksud nabi palsu itu adalah yang datang kepada Paulus. Gitu, saudara. Nah, kalau Paulus ini, kenapa dia dikatakan nabi palsu? Karena dia yang mengajarkan pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan dia juga yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Padahal Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa apabila ada orang mengaku bertemu Kristus di gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus kebetulan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Berarti Yesus yang mengatakan jangan percaya Paulus. Matius 24 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Begitu, Abang. Oh, begitu. Iya. Izin menanggapi bahwa kalau merujuk ke Injil Yohanes, di mana pada ayat 1 Yesus dimuliakan adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah adalah daging. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dan bukan merujuk ke Yesus bahwa itu adalah nabi palsu. Jadi itu satu, ya kan. Kedua, untuk seorang Paulus sendiri atau Saulus dulunya sebelum dia tobat, itu merujuk bahwa dia dipakai oleh Tuhan, artinya Yesus turun menyatakan dirinya berupa cahaya terang, bahwa di sini dialah memberitakan sebagai rasul, memberitakan Injil ke seluruh dunia atau firman-Nya. Jadi yang indikasi yang seperti Bang Juma jelaskan bahwa dia mengucap mengadakan mujizat atas namaku dan bla 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 sekalian, itu tidak relevan ya dengan pernyataannya Bang Juma. Jadi ini sangat bertolak belakang sekali gitu. Sementara dari buahnya sendiri, Yesus sendiri mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan firman-Nya tidak dengan pedang. Dia mengajarkan tidak mempunyai istri yang banyak. Dia mengajarkan tidak kawin-mawin. Dia mengajarkan melakukan mujizat. Dan begitu pula Saulus, dia memberitakan dia tidak membawa pedang. Kemudian dia tidak melakukan perang terhadap bangsa-bangsa atau apa. Dan dia tidak mengumpulkan upeti atau segala macamnya. Bahkan sebagai buah dari kesaksian dia atau taatnya dia mati martir sebagai pengabar Injil gitu. Jadi narasi yang dibangun Bang Zuma dengan kawan-kawan yang mengatakan Yesus atau Paulus itu adalah nabi palsu, itu hak Anda. Tapi kami yakinin buah dari Ke poinnya aja, Bang, biar nggak kepanjangan, Bang, biar langsung ditanggapi, Bang. Artinya kita diskusi ganti-gantian. Buah dari yang dua dijelaskan ini itu sangat-sangat jauh dari nabi-nabi palsu.
Artinya buat sampai sekarang kedamaian tercipta di dunia ini. Saya rasa begitu dia. Oke, baik. Meskipun Anda mencoba untuk melakukan kebohongan di depan umum seperti ini tanpa malu-malu, tapi nggak apa-apa. Tak ajarin sama abang supaya urat saraf di kepala itu bisa lurus. Kalau Anda mengatakan syarat nabi palsu, banyak istri, perang, membunuh, berarti bakar itu Bible Anda. Bakar. Karena perintah membunuh itu 1000 banding setengah ons dibandingkan Al-Quran. Perintah membunuh di dalam Bible itu banyak sekali, dan perintahnya itu datang kepada nabi-nabi. Berarti mereka bukan nabi tapi palsu. Daud istrinya 600. Bagaimana kemudian Salomo, istrinya itu sampai 1000 atau 700 minimal. Lalu Anda ingin mengatakan kakeknya Tuhan Anda itu palsu semua. Jadi ngarang cerita itu jangan kayak gitu. Benci kepada nabi kami jangan ngarang-ngarang, jangan setengah-setengah. Perintah Tuhannya bukan begitu. Justru Tuhan mengatakan perbanyaklah beranak cuculah yang banyak. Bahkan nubuatan kemudian yang diberikan kepada Nabi Abraham, engkau akan menjadi bapak dari banyak orang. Berarti anak keturunan Abraham itu harus kawin mawin. Bukan begitu Pak cara belajarnya. Kitab Anda Yesus yang berbicara. Tanda-tanda nabi palsu bisa kau lihat buahnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah buah nabi palsu. Kok Anda bilang bertolak belakang? Otak Anda mungkin yang kebalik. Nggak sinkron antara mulut dengan otak. Jadi asal ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai nabi palsu. Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Bang. Nggak ada dikatakan pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata, Yesus kami banyak istri, Yesus kami perang-perangan, Yesus. Inti tolong di mute dulu yang noise. Begitu saudara. Jadi jangan dikarang-karang. Kalau pahit Anda rasa dalil yang ada di Bible, keluar Bang, tinggalkan agama Anda, jadi ateis. Kalau sakit yang tertulis di dalam Bible Anda karena ketimpuk langsung ke mulut Anda Bible Anda itu sendiri, keluar dari Kristen Bang. Anda kan bisa jadi ateis, jadi Buddha, jadi Hindu, jadi gelandangan atau apa saja. Yang penting jangan kena tanda-tanda nabi palsu. Daripada Anda berbohong, tanda-tanda nabi palsu banyak istri, wah bahaya. Kalau Daud tidak banyak istri Bang, Anda tidak punya Tuhan yang bernama Kristus. Justru karena banyak istrilah Daud punya keturunan bernama Yesus. Jadi jangan Anda larikan ke kawin, perang. Karena kalau saya tanya Anda, nanti Anda bunuh diri nanti. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa diterangkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dibunuh dari umat kita. Ayo, siapa nabi yang dimaksud, yang dinubuatkan oleh Nabi Musa? Kalau tidak didengarkan, diperangi. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Paulus, apalagi. Jadi jangan kemana-mana. Baca Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siapa yang diusir Yesus? Orang yang teriak Allahu Akbar, atau orang yang berteriak Tuhan Yesus. Begitu Bang. Sekali-sekali diskusi itu pakai akal, jangan disimpan di rumah akalnya. Ayo, pakai akal Bang, jangan ngawur. Silakan.
Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Cuman satu pertanyaan saya yang ada di room ini, saya butuh satu nama atau tunjukkan satu nama yang mampu melakukan sesuai dengan Yesus Kristus, melakukan mujizat dengan kasihnya. Apabila ada nama itu saya temuin, saya akan rubah keyakinan saya. Saya rasa itu Bang. Terima kasih. Saudaraku, Matius 24 nomor 24 nomor 23-nya apa yang dikatakan? Apabila ada orang berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat yang akan dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Sekarang Anda mempersyaratkan nabi itu harus banyak mujizat. Yesus mengatakan banyak mujizat, tanda-tanda nabi palsu. Kan lucu, Cak Ayu. Tanda-tanda nabi palsu justru banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin oleh mukjizat itu mereka menyesatkan banyak orang. Alamak. Jadi hancur Bang, hancur. Kalau Anda menuntut mukjizat, bahayanya kalau saya mengatakan ini mukjizatnya nabiku, Anda akan mengatakan nabi palsu, sebab di Matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus lah itu. Karena Paulus saking banyaknya mukjizatnya, sampai-sampai dia hampir dilantik menjadi tuhannya orang pagan dengan dikatakan dia adalah dewa Hermes. Paulus dipatok ular nggak mati. Paulus apalagi mujizatnya, membangkitkan orang mati. Banyak mujizatnya Paulus itu, luar biasa Paulus itu mujizatnya. Jadi dia yang kena nabi-nabi palsu itu Bang. Jadi kalau Anda kemudian merasa pahit, menelan liur karena terbukti data Paulus nabi palsu, ya silakan Anda tinggalkan agama Anda, boleh ke ateis kah, atau Hindu Buddha, atau nggak usah kemudian Anda beragama, kan gitu abangku. Silakan. Pertanyaan saya Bang Zuma, saya akan tinggalkan keyakinan saya apabila tunjuk satu nama yang melebihi Yesus Kristus, yang pengajarannya, yang mujizatnya, yang mati bangkit, firman yang hidup. Tunjuk satu nama di muka dunia ini. Kalau abang bisa buktikan. Kan tidak nyambung kita ini Bang. Kita bahas tentang nabi palsu kok larinya ke mukjizat. Abang, di dalam Matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu apa di situ Bang? Bermujizat kan? Saya tidak memotong Bang, tapi dalam arti nabi palsu yang merujuk ke Yesus dengan pengajaran, dengan kasihnya, terserah narasi Bang Zuma mengatakan bukan Yesus, bagaimana Yesus, tapi maksud saya itu terlihat dari buahnya. Ya buahnya memanggil Yesus Tuhan, gimana sih? Baik, ya kan? Dan kembali lagi apabila nabi palsu, katakan nabi palsu Yesus, ya nggak apa-apa, kita terima, nggak masalah itu mau Anda katakan. Saya mengatakan yang nabi palsu itu Paulus. Aneh. Itu. Ini gara-gara Dinda Goldia nih dia bikin apa tadi? Jadi maksud saya, Apa menurut Bible soalnya? kalau nabi palsu yang lebih dari Yesus Kristus, silakan tunjukkan namanya itu. Saudara, Matius 24 apa tanda-tanda nabi palsu di situ? Justru itu kan saya nanyakan, merujuk ke siapa nabi palsu Ya ini? ke Paulus, kan udah kubilang abangku, Paulus. Kok jadi muter Bang? Tadi abang mengatakan Yesus. Saya mengatakan Paulus yang datang Saya yang kepada mengatakan Paulus. Yesus Bang Zuma Paulus. Ke poinnya Bang Zuma aja. Yesus itu ada dua. Jadi jangan kita jadi ambigu. Kalau dikatakan Yesus itu nabi palsu, ada dua Yesus itu. Ada satu anak Maria, ada satu yang datang kepada Paulus. Jadi ada dua Yesus. Yesus yang palsu datang kepada nabi palsu.
Mesias palsu adalah yang datang di padang gurun, bertemu dengan nabinya yang bernama Paulus. Lahirlah agama Kristen, memanggillah Kristen itu Tuhan kepada Yesus ini. Itulah tanda nabi palsunya. Begitu Cak Kangkung. Jadi Yesus itu ada dua, ada satu asli, ada satu palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Paulus pun mengakui ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Begitu kawan. Baik. Yesus palsu itu yang seperti bagaimana yang Bang Zuma terangkan? Yesus asli itu anak manusia yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari, mohon maaf, vagina Maria itu adalah Yesus manusia. Beda. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain dari Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesus ada dua. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lanjut di data 24, sebab Kristus palsu, Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah yang Anda ikuti. Begitu saudaraku Marulin. Silakan. Ya, itu apapun yang Bang Zuma katakan itu kan narasi Anda. Itu dalil. Itu narasi Anda itu. Itu dalil. Ya nggak tahu lah apapun bahasa Anda itu, tapi itu dalil Bang. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Kok bukan dalil? Coba Anda baca Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jika apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba Anda baca. Ah, bagus, buka Bible, baca. Berarti Anda mau belajar, mau pintar berarti. Baca. Jawab kah? Matius 24 ya? Iya, Matius 24. Bisa. Itu yang. Jadi begini Pak. Jadi ayat yang Bapak bilang tadi itu di Bible, itu kan setelah kepergian Yesus. Kalau Yesus sudah tidak di dunia lagi, ada yang menyebut-nyebut namanya bahwa dia Yesus, itulah nabi palsu Pak. Bukan pada saat dia ada di dunia. Nah, pintar ini, pintar. Paulus memulai karyanya menurut tradisi bapak-bapak gereja paling utama, poros utama. Paulus menulis surat di tahun 50. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Ada jarak sekitar 17 tahun. Lalu Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid Yesus dikasih nasihat, jangan kamu percaya jika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus gurunya di padang gurun, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu kan ada saksinya Pak. Enggak, bukan itu saudaraku. Paulus sendiri bertemu. Yesusnya mengatakan, ya, Yesusnya perintahkan apa? Percaya atau jangan percaya? Terlepas dia punya saksi satu karung manusia, itu EGP. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ya kan memang terbukti Pak, dia bertemu Yesus, kemudian matanya buta, lalu dia disuruh berarti Anda nanti akan tanya Yesus begitu. Kan terbukti bos, yang datang kan kau sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa pelintir ayat? Bukan, pertanyaan saya kepada saudara. Coba kawan, tenangkan diri Anda dulu. Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya?
Maksudnya apa? Ah, itu bagaimana Anda mau paham? Ngerti aja kagak? Yesus Pak, saudaraku, buka Itu Bible. ayat mengatakan bahwa kecuali dia mengaku bahwa dia itu Yesus. Loh, jadi yang datang kepada Paulus mengaku apa? Yang datang kepada Paulus mengaku apa? Mengaku tukul atau mengaku Yesus? Iya, yang datang kepada Yesus itu Yesus. Enggak, yang datang kepada Paulus di padang gurun mengaku apa dia? Yang salah itu Pak. Kalau kok Paulus jadi yang itu salah? Yesus. Itu bukan saudara. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, dengar, ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, berarti orang ini mengaku melihat Mesias di sana, Mesias di situ. Apa kata Yesus? Jangan ente percaya. Ya, itu begitu kalau saudara. Mengaku Pak tidak punya dasar. La haula wala quwata illa billah. Ananias, disuruh bertemu Ananias. Hei, coba saudara baca dulu. Baca Matius 24 nomor 23. Coba Anda baca. Baca. Apa? Ini kan tadi kamu minta di mana di Bible itu dibilang nabi palsu ya? Iya, Matius 7 nomor 15. Buahnya adalah Kristen. Nabi palsu kan kamu bilang ciri-ciri nabi palsu. Iya, tanda-tanda nabi palsu itu. Baca di Yeremia 3 ayat 2. Oh, itu Nabi Yerusalem itu. Arab. Itu nabi palsu. Dengar, itu nabi-nabi Yerusalem. Apa dibilang di sini, Pak? Di apa? Coba. Engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab. Orang Arab, Pak. Nabi palsu. Tapi itu tidak bercerita tentang nabi palsu, Pak. Itu tidak bercerita tentang nabi palsu, Pak. Yeremia 23. Yeremia berapa yang Anda baca? Yeremia berapa? Yeremia 32. Oke, kita baca, Pak. Kita bantu Anda paham. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan mencari istri orang lain. Kamu salah baca. Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 2 ayat. Akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 2. Salah yang kau baca itu. Salah yang kau baca itu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, siapa yang tunggu. Tolong tunjukkan di data Yeremia 3 ini mana tentang nabi palsu. Silakan. Mana? Di mana ciri-ciri nabi palsu di situ? Mana? Dan satu hal dulu. Tolong tunjukkan di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, pesundal-pesundal, pesina-pesina itu berbangsa Arab. Tunjukkan dalilnya. Bukankah pesina-pesina, pesundal-pesundal itu dari kalangan mereka sendiri yang menjajakan kemudian biji sakar kuda dan seterusnya, buah dadanya dijama-jama? Bukankah dari internal mereka? Di mana ditunjukkan kemudian satu ayat saja di dalam perjanjian lama ada orang Arab disebut sebagai pesina atau pesundal? Tunjukkan. Ya, orang yang berzina yang kawin lebih dari satu, itu kan perintah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Bukankah pesina itu yang tidak memiliki syarat sanika seperti Kristen? Tidak punya syarat sanika. Tuhan, Pak, nyata-nyata, Pak. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Sekarang saya tanya sama saudara, apa syaratnya orang di Kristen wanita itu di istri kita? Apa syaratnya? Diberkati, Pak. Diberkati oleh siapa? Pendeta. Pendeta. Itu karangan siapa? Firman Tuhan atau karangan gereja? Aduh, karangan. Lah iya, kalau bukan karangan berarti ada di Bible. Mana di Bible syarat sanika? Tunjukkan syarat sanika di Bible. Tunjukkan. Apa itu? Kalau tidak ada syarat sanika di Bible, berarti Kristen semuanya itu adalah anak zina.
Mana syarat sah nikah di Bible? Tunjukkan. Mana? Sembarang aja kau. Mana dalilnya syarat sah nikah di Bible? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di Bible supaya tidak disebut berzina itu apa? Mana dalilnya? Sadarkah ente kalau itu tak ada di dalam kitabmu? Berarti you suka wanita, wanita suka you, bawa ke gereja depan pendeta langsung itu adalah pesina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah nikah. Mana tunjukkan syarat sah nikah di dalam agamamu? Ada? Adalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya kasih Anda kesempatan 1000 tahun. Silakan. Kan ada tertulis, Pak. Istri-istri. Ya mana syarat sah? Cuma hei istri-istri, Anda tidur sama aku, sama wanita, Anda tidur sama wanita, habis itu punya anak, langsung Anda sebut istri. Yang saya minta syarat sah. Sebelum diberkati, Pak. Syarat sah. Syarat sah yang saya minta syarat sah. Mana syarat sah nikah di Kristen? Sesuatu yang aneh Bapak minta. Sesuatu yang aneh Bapak ini. Yesus Pak Yesus memang saudaraku JS, nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel termasuk Yesus itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau di luar Bani Israel seperti Roma, Yunani mau melakukan apapun itu tidak ada aturan dari Tuhan Elohim. Sampai Islam datang tidak ada aturan kepada orang Kristen. Sudah memerintahkan kepada Yesus dunia. Oh itu beda Cak Ayu. Itulah Yesus palsu. Yesus yang asli mengaku dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Kau kan cuma baca satu ayat. Lalu tunjukkan di mana ayatnya Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Kan jelas mana Pak, Yesus memerintahkan kepada Rasulnya bahwa pergilah, letakkanlah. Hei, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Palsu itu yang mati diracun. Tidak ada Nabi Israel yang... Tidak ada dalilnya ciri Nabi palsu mati diracun. Ada yang mati diracun. Kalau Anda mengatakan tanda Nabi palsu mati diracun, baca Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam lalu matilah dia. Itu memang nubuat, Pak. Nubuat Hongkong. Nubuat dari Hongkong mana? Anda sendiri yang mengatakan Nabi palsu mati diracun, kok jadi sekarang jadi nubuat? Para ente ini, para. Anggur asam itu kan untuk menandakan bahwa orang sudah meninggal, Pak, dikasih minum itu. Menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kan? Berarti mati dong. Iya, tapi kan tidak ada manusia yang biasa yang bisa menyerahkan nyawanya. Ini kan tadi dibahas penyebab kematiannya. Bang Andi, itu memang sudah tertulis, Pak Handi, sudah ada tulisnya. Iya, Abang. Pertanyaannya Bang Juma itu adalah penyebab kematian Yesus itu minum anggur asam atau racun atau disalib, kan itu masalahnya tadi. Tidak ada manusia mati minum anggur, Pak. Kalau ada yang mati. Untuk mengetahui Yesus mati itu ada ayatnya itu Bang, ada ayatnya yang dibacakan sama Bang Juma itu ayatnya. Jadi menurut Anda berdua penyebab Yesus mati itu apa, Bang? Dia menyerahkan nyawanya. Ya kan ada penyebabnya. Penyebabnya kan dari salib. Bang Juma kembali lagi tuh. Silakan. Diminum anggur. Tapi kalau anggurnya dicampur racun mati nggak? Siapa yang campur? Kau yang campur. Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Tapi kalau dia dicampur racun mati nggak?
Kenapa kok lari ke campur? Orang minum anggur kok dicampur racun? Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Faktanya Yesus mati, berarti dicampur dengan Dia menyerahkan nyawanya, Pak. Inilah kalau penipu. Sudah jelas-jelas di sana dia minum anggur. Habis itu dia mati. Berarti Yesus itu Muhammad, Pak, mati karena Yesus. racun. Itu yang Di ada mana ayatnya. dalilnya? Nah, ini mulai. Di mana dia diracun? Tahun berapa dia diracun dan tahun berapa dia meninggal? Seperti Anda ditembak tahun 2005, 2025 Anda kena peluru, ada bekas peluru di paha, udah sembuh, main bola, sudah kemana-mana. Tahun 2008 Anda mati, boleh enggak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak? Karena ada bekas peluru. Banyak kan di situ, Pak. Kalau terlalu banyak dosanya. Di mana Nabi Muhammad nggak sakit? Dosa apa? Nabiku dosa apa? Nabiku dosa apa? Itu kan apa dosanya Nabi? Tadi kebar kan itu diambil. Iya, istri sekarang orang. apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Masih di mana-mana. Inilah kalau penyembah setan berbicara asal menuduh, asal fitnah. Itulah kau. Karena kebanyakan kau berzina. Karena di Kristen itu tidak ada nikah. Di Kristen itu kawin sama seperti kambing. Ada nggak nikah di Kristen? Nggak ada. Kayak sapi kalian itu. Kawin, punya anak. Itulah kalian. Habis itu kalian menghina nabiku. Padahal kalian itu semua anak-anak zina. Bapakmu menggauli ibumu, lahirlah kau. Tidak ada syarat sah nikah. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yesus belum mengajarkan syarat nikah. Kalian itu anak-anak zina semua. Cuman ikut tradisi Yunani. Ada pesta di gedung, ada acara-acara disahkan oleh pendeta, pastor. Tidak ada dalam kitabmu itu, nggak ada, Cak Ayu, nggak ada. Itu cuman prosesi-prosesi yang kalian buat-buat, tapi tidak ada secara Bible. Nggak ada. Carikan saya datanya kalau ada. Nggak ada. Baca di Imamat 18. Itu kitabnya orang Yahudi, Cak Kangkung. Baca Imamat 18. Itu kitabnya Yahudi, Cak Kangkung. Berarti Anda tidak mengimani. Jangan offset di dalam Mazmur 104. Imamat itu bukan kitabnya Kristen, tuyul. Itu kitabnya Yahudi. Aturan-aturan yang datang kepada Bani Yakub dan hukum-hukumku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Ngapain kau ngutip-ngutip Imamat? Emang itu kitab lo? Baca Imamat 18, silakan. Tuyul, bahlul, itu kitabmu. Iya. Itu kitabmu. Iya. Nenekmu kiper, dasar perampok, penjajah, perampas. Itu kitabnya orang Yahudi. Mazmur 147, hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi, bangsa Yunani. Tidak, itu hanya untuk aturan Bani Yakub. Kamu Bani Yakub? Bani Yakub yang keluar dari pantat. Sedikit tambahan ya. Mengenai Nasrani, ya seperti yang tadi barusan saya dengar, di situ dikatakan Yesus itu meninggal di kayu salib setelah minum racun untuk anggur. menebus dosa-dosa umat manusia. Alamak, ilmu dari mana itu? Dan ilmu dari mana? Ini bukan gereja. Pemberkatan dari dilakukan mana? di gereja oleh pendeta, di mana pemberkatan itu sah. Dalilnya? Dan di mata Mana para dalilnya? pihak keluarga. Mana Pihak keluarga dari dalilnya? perempuan, pihak Mana keluarga dari dalilnya? laki-laki, dan disaksikan. Mana dalilnya? Dan Mana ada dalilnya? tertulis Mana dalilnya di Bible? surat. Kita baca. Surah apa? Surah apa? Jangan di-mute. Kenapa sering di-mute? Jangan di-mute. Silakan. Surah apa? Syarat sah nikah di Bible surah apa? Silakan. Malam semuanya. Tunggu dulu Pak. Bistru bicara dulu yang satu. Febrian, silakan buka mulut.
Kabur, malu. Gak ada syarat sah nikah di Kristen, malu. Dari kali kau Juma. Kalau Iya, mau karena tanya baik-baik. lawan saya keras suaraku aja otaknya tumpul, apalagi suaraku kecil. Nggak bisa pelankan suaramu biar enak didengar. Bisa. Tapi masalahnya, Kamu tanya mengenai perkawinan masalahnya Kristen. otak kalian itu nggak berfungsi, itu masalahnya. Otakmu Coba berfungsi sedikit. Coba berfungsi sedikit. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Jawab. Kan dulu biar enak didengar. Nah, oke, saya turunkan volumenya. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Tanda-tanda palsu. Nabi palsu, kok tanda-tanda palsu? Tunggu dulu gue cari ya. Ya, jangan lupa sarungnya, jangan sampai kedodoran kayak kemarin. Kasih kuat. Usik kau. Ya. Kau aja kedodoran kau kan. Juga, kau juga udah duda kau nggak dapat istri kau. Masolang generasi. Iyalah. Itu sarungnya dikuatkan sarungnya. Kau juga lakukanlah apamu biar cepat kau ada pacarmu. Masolang generasi. Sarungnya itu jangan kayak kemarin kedodoran kayak gitu pamer tembakau. Iya. Kasih kuat ya. Udah Gitulah. kuat. Ya bagus. Ya lanjut. Tadi kamu kan tanya apa tadi yang perkawinannya. Tadi ku dengar kamu nggak ada kawin di Kristen kau bilang kan. Sedangkan perceraian di sini ada Yesus katakan. Jadi kalau nggak ada perkawinan bagaimana orang bisa cerai? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, paman. Di sini mana ada hanya Bani Israel? Loh, Yesus mana ada? Yesus mana ada pernah berkata-kata kepada orang non Israel? Jadi ini kamu apa? Juma bukan begitu Juma. Orang Israel itu pun nggak dilarang mengikuti agama mereka. Mana dibilang? Dengar dulu, mana ada dibilang di Israel hanya kamu orang Israel yang bisa Kristen, nggak boleh seluruh dunia. Mana ada di peraturan begitu? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Kan, Anda mau membantah? Dengar dulu, kan udah dikatakan sama Yesus, ajarkanlah ke semua umat manusia. Kan dia udah dikatakan sama muridnya seperti itu biar tidak ada itu. Tidak ada. Ini mengajarkan ke seluruh dunia, nggak dibilang ke seluruh. Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan muridnya ke seluruh dunia, nggak ada. Ini tengok ini di Matius ini. Matius 8. Dengar dulu, kalau nggak kau Matius bilang nggak ada. Ini dengar nomor dulu. 19. Ini kata Yesus ini ya. Waktu dia mau naik ke surga, dia mengatakan kepada muridnya, ya kan? Yesus mengatakan begini, kepadaku telah diberikan segala itu bukan Yesus. Jadi masuk bukan Yesus ini. Bukan. Ini kau bilang perintah untuk memberikan Injil. Ya, Yesus. Tengok dulu. Kan udah dibikin. Itu bukan Yesus. Dengar dulu, aku baca dulu. Ya, baca. Perintah untuk memberitakan Injil dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi enggak Yesus ini maksudnya yang ngomong ini. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi maksudnya ini mana ada dibilang di sini nggak boleh kamu ke seluruh dunia, hanya di itu bukan Yesus masalahnya. Enggak Yesus, kau bilang betul baca Yesus. Iya, itu bukan Yesus. Kan di sini bikin Yesus, apa maksudnya? Iya, tapi faktanya itu bukan Yesus. Nggak mungkin ini ditambah-tambahin ini yang tertulis lagi. Murid-muridnya saja ragu.
Muridnya ragu nggak itu Yesus atau bukan? Maksud dia bukan seperti itu. Kan dibilangnya kayak Pelintir gitu. lagi. Pelintir Tetapi lagi. beberapa orang ragu. Maksudnya kan kayak nggak Ragu. yakin dia, tetapi makanya dibilang Yesus itu. Ragu. Dengar dulu, kamu jangan ragu, jangan ragu. Kepadaku telah diberikan kuasa. Nah, di mana Yesus? Tuhan di sudah mana? memberikan kuasa kepada Di mana? Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi muridnya lah Oke, aku semua sambung ya bangsa sebelum Bang yang Zuma datang. yang mengikut dia. Itu yang menurut Maksudnya Bang itu- Zuma adalah Mesias udah yang keluar ternyata dia. Kristus palsu yang telah Kenapa dinubuatkan kamu dalam keluar Matius Zuma? 24 ayat 4. Waspadalah terhadap penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mengaku aku adalah Mesias. kenapa Lalu pilih dia? tiba-tiba Yesus itu nongol kepada muridnya bilang ajarannya untuk seluruh bangsa. Tapi kalau kita merujuk kepada Matius 10 ayat 4 dan 5, Yesus sudah berpesan nih kepada murid-muridnya, "Ito denger. Ke-12 muridku." Mana si Juma tadi? Jangan dulu kau ngomong. Mana si Sabar Juma dulu, abis ini naik. Ke-12 muridku, janganlah kau menyimpang ke kota bangsa Samaria atau ke bangsa lain, melainkan jangan kepada dulu, domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Inilah ajaran Yesus ini Yesus berpesan yang itu, sudah- dengar dulu, kepada muridnya Dengar dulu. bahwa ajarannya ini untuk Bani Israel. Tetapi kenapa Yesus yang bangkit dan yang dinubuatkan Yesus yang asli dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 itu kok mengajarkan ajarannya untuk seluruh bangsa. Teman-teman Itu dikencengin Kristus tetap yang layarnya biar kuat komandonya ya palsu. teman-teman ya. Dikencengin, Oke, dikencengin. Tafadol, Gurunda, saya nyambung dikit tadi. Ehonya dikurangi sedikit. Tunggu dulu, Oh ya, Bang. maaf. Aduh, cek. Nah, lanjut Gurunda. Inilah perintah Tafadol. Yesus terakhir untuk Kristen. Biar tahu kamu, ini terakhir harus diikuti. Tidak ada selain ini. Inilah yang diajarkan Yesus terakhir kali. Tolong supaya- tunjukkan, saudara. Tolong Ini kan tunjukkan. sudah mau ini kata-kata Tolong. ini sesudah dia mau bangkit naik ke surga. Awas sarungnya jatuh. Tolong tunjukkan Sesudah di dia mana. mau naik ke surga. Inilah kata-katanya pesannya. Dengar dulu Juma, kamu aja yang mau dengar. Sarungnya Inilah robek. kata-kata Nggak malu. Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Itu supaya bukan apa? Yesus. Astagfirullahaladzim, Tadi ya Allah ya dibacain. Karim. Supaya apa? Supaya kami umat Kristen mengikuti seperti Ya ini. udah, itu derita lo. Silakan kau Makanya ikut. kalau Kristen itu Nggak ada habisnya ngomong. Nggak baptis, nggak baptis. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Elohim memberikan kuasa kepada Yesus baik di langit maupun di bumi. Ini buktinya, Mana? ini buktinya. Enggak, Ini itu buktinya. itu pengakuan sepihak. Pengakuan. Itu pengakuan Sesudah dia sepihak. naik ke surga. Itu pengakuan sepihak. Sekarang kalau yang seperti menjanjikan kau- kuasa langit dan bumi kepada Yesus siapa? Ya itu Tuhan kan udah Di dibilang. mana dalilnya? Dengar dulu. Kan ada Di yang mana bilang dalilnya? Yesus itu nih. Kalau tidak melalui aku, kalian tidak sampai ke Tuhan. Iya, Itu. tapi bukan dengan jalan dituhankan kayak Kristen. Bukan gitu, maksud Sekarang Yesus- gini. Maksud Begini. Yesus itu cuma Begini, Lai. melalui dia kita Lai. tidak sampai ke Dengarkan Tuhan. dulu, Lai. Karena apa? Lai. Nah, firman-Nya kan sudah diberikan kepadanya, kuasanya juga sudah Dengar diberikan dulu. kepadanya. Diskusi yang bagus dong. Diskusi orang memang kayak gitu di sini. Dengar dulu, Lai. Kamu kan harus mengikuti Alkitab. Dengar. Apa? Siapa yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan bumi beserta kemegahannya akan diberikan kepada Yesus? Siapa? Bapak atau iblis? Ya ini yang penting ini Nah. Tuhan sudah memberikan kuasa kepadanya. Mas Berarti Solang kamu nggak generasi. percaya sama kuasa Tuhan. Berarti kamu nggak percaya kepada Saya ulang kuasa lagi. Tuhan. Kan Tuhan Saya yang ulang lagi. memberikan kuasa Siapa kepadanya. yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan di bumi beserta kemegahannya Tuhan kepada yang Yesus? memberikan. Tuhan memberikan Kepada Yesus, iblis Ya, Tuhan. atau Tuhan Elohim? Ya Tuhan Allah. Di mana? Di mana tertulis Tuhan Elohim menjanjikan kuasa di langit dan di bumi kepada Yesus? Ya, Di mana tertulis? Inilah tadi. Jadi maksudmu siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus kalau enggak Baca Lukas 4 nomor 6.
Itulah Iblis kau Juma. berkata, Kau ini nggak pernah mau mengalah. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan di dunia ini, kuasa di dunia ini, bila engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Apakah Yesus menerima kuasa dari iblis tersebut? Ya atau tidak? Masa dari kuasa dari iblis? Ya dari Tuhan lah kuasa itu. Itu dalilnya lah, itu dalilnya. Kamu nambah-nambah Lukas 4, Matius 4, iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Mana ada ya? Mana ada dijanjikan iblis kuasa mau diberikan kepada Yesus? Baca Lukas 4 nomor 6, berani enggak? Berani enggak lah baca? Berani enggak? Berani nggak baca? Kalau dicobain kau bilang iya. Iblis mencoba. Dengar. Berani nggak Anda baca? Iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Kuasa langit dan di bumi akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembahnya. Lukas 4 nomor 6. Berapa yang kau terangkan? Mampus. Baca, silakan. Berapa? Nomor 6. Apa nama Lukas apa? Coba. Lukas 4. Kau kadang-kadang Juma kau nambah-nambah bumbu kau. Lukas 4 nomor 6 Opung. Awas sarung, kan robek. Pencobaan di padang. Iya, baca. Kan tadi kan pencobaan. Baca. Mulai dari apa yang kau tunjukkan ini? Aku baca mulai dari pertama ya sampai. Silakan mau sampai manapun kau baca Tapi terserah. jangan kau potong-potong kalau mau kau tahu. Bukan lain. Ini tentang pencobaan. Baca. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 Tidak hari ada tertulis Roh di situ, tidak ada tertulis Roh Kudus di situ, ditambah-tambahinnya. Enggak, kau baca dulu. Tengok ini kan pencobaan di padang gurun. Tidak ada tertulis Roh Kudus di situ. Ada ayat Kau baca di situ Juma, makanya kau Juma kau baca dulu makanya. Dengar Juma. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali Roh Kudus di padang gurun. Kan ada Roh Kudusnya. Iya. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. 40 hari berpuasa. 40 hari lah, 40 hari lamanya. Diskon. Dan dicobai iblis selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada. Ini kan iblis kan mencoba dia. Dengar dicobain. Namanya dicobain. Apakah Yesus itu mau? Kan itu. Makanya dengar dulu Juma. Yesus terima enggak? Tunggu dulu. Yesus terima enggak kuasa itu? Dengar dulu Juma. Makanya kau dengar dulu. Kata Yesus terima enggak? Dengar dulu, kan ini kan kata iblis kepadanya, digodainya Yesus ini kan. Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Kata iblis tadi, kan iblis ini masih jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu, katanya ke Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Inilah jawabnya yang kau bilang tadi. Iya, pertanyaan saya yang menjanjikan kuasa kepada Yesus siapa?
Dengar dulu jawabnya yang dibilang iblis tadi kan, jangan digoda-goda iblis dia. Jadi sama Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Kan kata Yesus kan, kau harus menyembah Tuhan. Kata Yesus terima nggak kuasa itu? Aduh, tunggu dulu, enggak diterima. Enggak diterima. Enggak mau apa? Enggak diterima. Dengar Juma. Yesus tidak menerima. Sekarang Tunggu pertanyaan dulu. saya. Tunggu dulu, Kalau Juma. Yesus tidak menerima kuasa dari Bukan. iblis, Dengar dulu, lalu Juma, dia aku terima baca. kuasa dari mana? Tunggu dulu Dari Juma, aku Bapa, baca dari semua Allah. biar mengerti. Mana dalilnya kau. Bapak memberi kuasa kepada Tunggu. Yesus? Mana? Tetapi dengar dulu Juma biar siap, nggak boleh kayak gitu. Kalau mau jadi pendeta kau dengar dulu, belajar kau. Iya, dengar. Kan dibilang, kan digodain setan dia tadi. Tetapi Dia nggak terima berkata kuasa itu kan? kepadanya, dengar dulu Juma, nggak boleh kayak gitu kalau sama Alkitab loh, sikit-sikit. Apa sih? Kan tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Kamu tak ngerti ada tertulis, kata Yesus. Jangan kau mencobai Harus menyembah Tuhan kepadaku. Kepada aku atau kepada Allah? Aduh, Kepada aku atau kepada Allah? seperti kamu inilah ini iblis. Kepada aku, kata Yesus, kepada aku atau kepada Allah? Dengar dulu, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. Dia berarti bukan kepada aku, bukan kepada Yesus. Kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumi dengan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ini masih dicobain ini, namanya dicobain. Iya, Tuhan dicobai sama setan. Iya, terus? Dengar dulu, bukan Tuhan, Yesus tadi dicobain. Oh, bukan Tuhan. Bagus. Mulai sadar, mulai siuman si opung. Kata setan tadi, dengar dulu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, kata Yesus, mengenai Dia akan mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau. Menantang bukan menantang. Menantang. Namanya itu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya. Tengok ini jawaban Yesus ya. Masih ini dicobai setan terus. Iya, Tuhan dicobai setan ya. Iya, itu kan dicobain namanya. Iya, dicobai setan. Terus dibilang Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah.